baca sholawat sekaligus dalam satu waktu itu rasanya sulit gitu. Kenapa ya? Apa tipsnya gitu? Nah, kalau aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Di video kali ini aku bakal share tentang banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Dan ini banyak banget gitu ya, pertanyaan yang kayak gini. Nah, makanya sekalian aja aku bikin video gitu. Nah, itu pertanyaannya adalah seputar, Kak, sebenarnya ngamalin sholawatnya itu dicicil apa sekaligus? Nah, kayak apa pembahasannya? Simak terus videonya ya. Seperti biasanya, sekali lagi aku disclaimer bahwa ngamalin sholawat itu gak harus seperti ini gitu. Jadi gak ada patokan yang paten banget harus ngamalin seperti ini. Silakan teman-teman cek video yang ini. Di situ ada penjelasan seorang Habib yang menjelaskan bahwa sholawat itu gak ada cara yang khusus gitu loh. Jadi kalau mau sholawatan ya monggo silakan langsung aja dibaca sholawatnya gitu. Cuman di sini adalah aku share dari pengalaman yang aku rasakan, yang aku amalkan gitu. Jadi sekali lagi disclaimer, tidak harus persis seperti ini. Oke, aku langsung jawab aja pertanyaannya. Kak, ngamalin sholawatnya dicicil apa enggak? Entah itu yang 1000 kali sholawat, entah yang 4444, itu dicicil apa enggak? Jawabannya adalah boleh dicicil, boleh dibaca sekaligus. Bebas teman-teman mau ngamalinnya seperti apa. Ya, jadi nggak ada ketentuan khusus. Jadi misalnya teman-teman mau nyicil sambil nonton TV, monggo. Kemudian sambil tiduran, sampai ketiduran, baca sholawatnya juga monggo gitu ya. Malah bagus kan kalau kita sebelum tidur baca sholawat. Atau sambil berkendaraan, asal jangan di tempat-tempat kayak yang kamar mandi gitu ya. Jangan sholawatan di kamar mandi. Atau ya di tempat-tempat yang nggak pantas, atau saat kita melakukan hal yang negatif gitu ya, jangan. Aku pun ngamali sholawat juga ada yang dicicil gitu ya, yang terutamanya yang 1000 kali sholawat tiap hari. Nah, itu aku cicil dibagi menjadi 200 kali setiap selesai sholat. Jadi subuh 200, duhur 200, sampai isya 200. Nah, kalau dikali 5 kan berarti 1000 kali sholawat gitu. Nah, itu yang biasanya aku cicil. Nah, di luar yang kayak gitu, biasanya aku baca sekaligus dalam satu waktu. Contohnya yang sholawat 4444 kali. Nah, kenapa kok dibaca sekaligus dalam satu waktu? Nah, di sini aku tuh punya alasan pribadi gitu ya. Bahwa kalau aku baca sholawat sekaligus dalam satu waktu, itu aku ingin menunjukkan gitu ya. Aku ingin menunjukkan kepada Allah bahwa aku bersungguh-sungguh gitu, bersungguh-sungguh meminta pertolongannya Allah. Kenapa dibilang bersungguh-sungguh? Karena kan kalau kita baca sholawat yang banyak, contohnya 4444 kali, itu pasti godaannya juga banyak kan. Entah itu godaan rasa ngantuk, capek, kemudian jenuh, dan lain sebagainya gitu kan. Males juga. Nah, aku ingin membuktikan gitu loh. Ingin menunjukkan kepada Allah bahwa ya Allah, hamba akan lawan rasa capek itu, hamba akan lawan rasa malas itu, hamba akan lawan rasa-rasa yang negatif-negatif itu demi Engkau ya Allah. Hamba akan lawan rasa malas itu, hamba akan sediakan waktu terbaik hamba hanya untuk Engkau gitu loh. Hanya untuk Allah dan Rasulullah gitu. Jadi kenapa itu alasan pribadi aku lebih suka ngamali sholawat dalam satu waktu dan dalam waktu yang khusus gitu loh. Jadi udah waktu habis asar itu, asar menjelang maghrib, udah aku khusus paling enggak 1 jam khusus memang sholawatan yang 4444 kali. Di sini aku juga pernah dengar ceramahnya Habib Novel. Beliau tuh berceramah bahwa kalau kamu punya hajat yang benar-benar pingin gitu ya, coba baca sholawat munjiat 4444 kali, diem di dalam kamar selama 5 jam gitu ya. Kalau sholawat munjiat kan panjang. Cuman aku belum pernah nyoba. Cuman ya dari ceramah tersebut aku memberikan kesimpulan gitu, bahwa ya kalau kamu pengen sungguh-sungguh, pengen punya hajat yang sungguh-sungguh, coba deh kamu luangin waktu khusus gitu. Taking your time khusus untuk Allah dan Rasulullah gitu. Makanya ya itu tadi alasannya kenapa kok lebih suka baca sekaligus dalam satu waktu. Jadi alasannya itu teman-teman. Kak, tapi kan kita juga banyak kegiatan gitu ya.
dan kegiatannya juga bermanfaat, entah itu bekerja, entah itu sekolah, belajar, les dan sebagainya gitu. Ya, nggak harus selesai asar, nggak harus di antara asar sampai maghrib. Waktu-waktu mustajab itu juga banyak. Contohnya saat sepertiga malam, ya saat kita sahur misalnya, kemudian habis isya juga mau menjelang tidur ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak harus persis habis asar menjelang maghrib gitu. Nah karena memang waktu tersebut aku udah nggak punya pekerjaan kan, udah selesai ngajar juga di sekolah, udah lowong lah ya waktunya gitu, makanya aku pilih waktu tersebut. Dan coba deh teman-teman, kalau memang bener-bener kerasa berat, coba deh kita manage lagi waktu kita gitu. Dalam satu hari, dalam 24 jam, masa sih menyempatkan waktu 15 menit gitu misalnya untuk baca 1000 kali sholawat khusus gitu, khusus banget. Kita minta bertawasul dengan baca sholawat kepada Allah tentang hajat-hajat kita, impian-impian kita gitu. Nah, kemudian juga ada dari sebagian teman-teman yang bilang bahwa ya mungkin Kak sehari 2 hari itu bisa gitu, tapi untuk istiqomah gitu ya, untuk terus melakukan hal seperti itu gitu ya, dibaca sholawat sekaligus dalam satu waktu itu rasanya sulit gitu. Kenapa ya? Apa tipsnya gitu? Nah, kalau aku sendiri awalnya adalah dipaksa. Ya memang harus dipaksa gitu. Karena ya itu tadi, aku meyakini bahwa yang bisa menolong aku, yang bisa mengabulkan hajat-hajat aku ya hanya Allah gitu. Nah makanya aku kayak niat banget untuk berkholwat gitu ya istilahnya, untuk ya bermunajat kepada Allah khusus gitu loh, bener-bener taking my time khusus gitu untuk bersalawat. Agama itu mudah gitu ya, bersalawat itu juga mudah, gak harus seperti yang aku bilang tadi, gak harus dibaca sekaligus. Kalau memang terasa berat buat teman-teman ya udah, gak usah banyak mikir gitu. Jadi ya udah, kalau kita bisanya sekarang masih nyicil, ya udah dicicil aja dulu gitu. Enjoy gitu loh. Kita bersalawatnya tuh enjoy, seneng gitu. Ngerasain betul cinta kita kepada Rasulullah gitu. Jadi apa ya? Dibuat enjoy aja dulu gitu. Kalau memang nggak sanggup banyak, ya udah mulai dari 10 dulu mungkin, atau 100 dulu, atau ya kembali lagi gitu. Agama itu mudah dan nggak usah kebanyakan mikir, aduh kalau aku nggak baca 1000 sholawat sekaligus ntar nggak dikabulin gitu ya. Nggak usah berpikir seperti itu, ya udah di enjoy aja gitu, baca aja sholawatnya. Nggak harus seperti yang aku lakukan. Sekali lagi aku bilang, nggak harus seperti yang aku lakukan. Dan lagi aku udah biasa melakukan hal seperti ini gitu ya, jadi aku harus berdoa dulu lebih keras dari orang lain. Itu memang udah aku biasain sejak aku sekolah. Kenapa? Karena saat aku sekolah aku sadar gitu loh, otak aku ini pas-pasan gitu, aku nggak jenius, aku nggak pintar. Sedangkan teman-teman aku yang lain otaknya lebih jenius gitu, IQ-nya lebih tinggi, kemudian mereka punya akses untuk les di luar. Ya pokoknya mereka punya kemampuan dan mungkin punya finansial atau uang yang lebih daripada aku. Nah, apa yang bisa membedakan aku dengan mereka gitu? Apa yang bisa membuat aku tetap bisa bersaing dengan mereka? Nah, yang aku lakukan adalah aku pray hard gitu. Jadi aku berdoa lebih keras, lebih banyak daripada orang lain gitu. Aku ya itu tadi, mengandalkan Allah sepenuhnya gitu. Karena gini, coba deh kalau kita punya uang, terus kita pinter, kita cantik, kita apa ya istilahnya punya privilege gitu ya, dibandingkan orang lain, biasanya kita tuh lebih apa ya, lebih ngerasa tenang karena yang kita punya itu. Jadi kalau beda gini deh simpelnya, bedain saat kita punya uang dan saat kita nggak punya uang. Biasanya nih gitu ya, biasanya kalau kita lagi punya uang, kita tuh kayak gak butuh gitu loh, kayak kita gak sungguh-sungguh berdoanya kepada Allah, iya kan? Apa ya, kita ngerasa kayak tenang, oh tenang aja gitu, karena punya uang, punya duit gitu. Tapi kalau kita lagi gak punya apa-apa, kita ngerasa bener-bener apa ya, bener-bener gak punya apa-apa, gak memiliki kemampuan apa-apa, maka beda deh, kita berdoanya sama Allah pasti lebih khusyuk, lebih merasa butuh gitu. Nah jadi ya jangan nunggu gak punya uang gitu loh.
kita belajar dari sekarang untuk selalu bergantung kepada Allah, bahwa ya memang kita di dunia ini nggak punya apa-apa, nggak memiliki kemampuan apa-apa, jadi ya bergantunglah kepada Allah sepenuhnya gitu. Bergantung kepada Allah bukan berarti nggak ikhtiar ya, bukan berarti kita bukan berarti kita nggak bekerja, bukan berarti kita nggak belajar, bukan itu gitu. Tapi kita tetap bergerak dengan kemampuan yang kita miliki, tapi untuk hasil akhirnya kita benar-benar serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu tadi pengalaman yang bisa aku share kepada teman-teman. Sekali lagi di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui, gak bermaksud untuk menceramahi gitu ya, karena aku bukan kapasitasnya di situ. Kalau teman-teman pingin belajar ilmu sholawat yang lebih banyak gitu ya, kayak apa macam-macamnya dan kayak gimana ngamalinnya, teman-teman bisa belajar dari misalnya Habib Novel Al-Idrus ya, karena beliau adalah salah satu ulama yang aku ikuti. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur, dan masih banyak lagi di luar sana yang kapasitas ilmunya jauh-jauh lebih dari yang bisa aku sampaikan. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, silakan bisa melalui komen di bawah langsung atau di Instagram aku, di DM Instagram di @dinarpuch13_. Cuman aku mohon maaf banget ya kalau responnya itu bakal lama, karena aku jarang buka akun pribadi Instagram aku gitu. Dan ya kalau di YouTube biasanya aku jawab pertanyaannya tuh yang awal-awal banget, yang 1 hari setelah upload biasanya aku masih aktif menjawabnya. Tapi kalau udah lebih dari itu biasanya udah nggak aku lihat lagi gitu kan. Jadi ya semoga aja kalau teman-teman punya pertanyaan, ya semoga kalau nggak terjawab dari aku bisa terjawab dari orang lain atau di tempat yang lain. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan ya sekali lagi, agama itu mudah dan bersolawat itu mudah. Gak usah kebanyakan dipikir, langsung aja baca solawatnya. Semoga hajat-hajat teman-teman, kemudian masalah-masalah teman-teman bisa terselesaikan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertawasul dengan baca sholawat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya insyaallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.